Romin, semua para guru, para ulama, asatidz, kiai yang kami taklimkan, Bapak Bupati, pimpinan Kementerian Agama Kabupaten Bulungan, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, hadirin wal hadirat, khususnya Al Ustadz Abdul Manat, pemimpin Masjid Taklim Assalam, hadirin wal hadirat. Allah memberikan kita kebebasan untuk memilih dua cara hidup. Kulon jenengan diparingi Allah dikongkon milih perkara loro. Yang pertama, kita diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih cara hidup uzlah atau hidup sendirian. Yang kedua, kita diperbolehkan untuk memilih mukhalatoh, hidup bersama orang lain atau bermasyarakat. Yang pertama, kita diperkenankan atau diperbolehkan untuk hidup uzlah atau hidup sendirian. Karena apa? Ternyata semua dosa yang kita lakukan itu ternyata ujung-ujungnya sebab kumpul wong, sebab bertemu dengan orang. Sealim apapun kita, sepinter apapun kita memahami Al-Quran, memahami hadis, selama kita masih bertemu dengan orang lain, maka selama itu kita tetap akan melakukan dosa. Wis to pinter kaya apa wong nek cek kumpul karo wong mesti cek nglakoni dosa. Ngeten iki ketoke ya apik. Seperti ini tuh kelihatannya baik, kompak, rukun. Tapi karena kita bertemu dengan orang lain, ketemu wong, ya mesti ijek nglakoni dosa. Ngeten iki sudah ada yang ghibah Pak Bupati. Menggunjing. Itu jilbabnya baru, bajunya baru, padahal dia punya hutang belum bisa bayar. Kok sekarang pakaiannya baru? Kadang cara wong Bojonegoro ana wong duwe gawe, wong wedok-wedok do ngumpul, ana sing lek Lombok, ana sing lek Brambang. Kadang Lomboke urung ngajur, Brambange urung ngajur, tapi tanggane wis ajur. Ibu tasik seneng ngrasani kok tasik. Makanya kalau kita ingin masuk surga, jalan yang paling mudah itu uzlah. Jangan ketemu orang. Hidup di atas gunung, maka adanya sholat tok, zikir tok, mati langsung surga. Kenapa? Enggak pernah melakukan dosa. Yang kedua, kita diberi kebebasan oleh Allah untuk mukhalatoh. Mukhalatoh itu hidup bermasyarakat, bertemu dengan orang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, la ang sabarakum ma'an nasi sa'atan khairum min ibadati rajulin munfaridin arba'ina sanatan. Sapa wong sabar betah kumpul karo wong sak jam, mongko wong iku ngalahno ibadah wong sing urip ijen 40 tahun. Barang siapa yang bersabar, bermasyarakat, bertemu dengan orang, bersabar 1 jam saja, maka orang itu mengalahkan ibadahnya orang yang hidup sendirian selama 40 tahun. Maksudnya sabar kumpul karo wong niku pripun? Ya sabar kumpul wong sing apik, ya sabar kumpul wong sing elek. Maksudnya nek ana wong apik ya diapiki, nek eneng wong elek diapiki kok dieleki. Maksudnya sabar bertemu dengan orang lain itu ya sabar bergaul dengan orang yang baik, ya sabar bertemu bergaul dengan orang yang buruk. Maksudnya kalau ada orang yang baik perilakunya, ya kita balas dengan kebaikan. Kalau ada orang yang buruk kelakuannya, maka kita balas dengan kebaikan. Kalau ada orang baik kita balas dengan kebaikan, maka dia akan bertambah-tambah kebaikannya. Nek ana wong apik diapiki mesti tambah-tambah apike. Kalau ada orang yang buruk kelakuannya kita balas dengan kebaikan, maka keburukannya tidak akan bertambah, yang bertambah pasti kebaikannya. Allahumma amin. Bapak Ibu urip niku mirip-mirip salat. Ada salat munfarid, salat sendirian. Ada salat bersama dengan banyak orang, namanya sholat jamaah.
Sholat munfarid pahalanya berapa Pak? Setunggal, satu kalau diterima. Kalau sholat jamaah pahalanya berapa? 27 dan pasti diterima. Berarti kesimpulannya apik endi urip dhewe karo urip kumpul karo wong. Baik mana hidup sendirian dengan hidup bermasyarakat. Ya karek wonge Pak, karek wonge. Soalnya ada orang yang kalau dikumpulkan masyarakat itu ngerti ada sesuatu yang sudah diputuskan baik bersama orang banyak, orang ini datang rusak semua. Orang kok senengane ngerusak nih, ojo kumpul nih wong. Nek ning Bojonegoro menungso niku mirip-mirip tawon. Ono tawon madu, senengane gawe madu. Ada orang baik kemanapun berbuat baik, seperti tawon madu. Lah ono wong niku kelakuane kaya tawon das, ngentuk. Tawon das itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa Pak Nur? Tawon kepala. Masa kok tawon kepala? Tawon das itu senengane ngentuk niku. Nah, di sini ada tawon das ngonten niku. Orangnya sekarang hadir. Maju ke depan. Dibuat contoh, ini orang Tanjung Selor yang seperti tawon das. Malam ini saya ingin tabaruk. Kalau kepingin ngalap berkah, membacakan satu hadis. Ono wong 5 sing wajib diapiki senajan kelakuane elek. Ada 5 orang yang 5 orang ini walaupun punya perilaku yang buruk kita wajib berbuat baik kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, man ahana khamsatan khasira khamsatan. Barang siapa meremehkan 5 orang ini maka dia meremehkan, merusak perkara 5 yang lain. Sapa sing wajib diapiki senajan kelakuane elek? Sing pertama ulama. Kanjeng Nabi dawuh man istakhafa bil ulama khasirad dina. Barang siapa meremehkan ulama maka orang itu menghancurkan agama. Ono kiai apik yo diapiki, ono kiai elek diapiki kok dieleki. Kiai apik diapiki ben tambah apike, kiai elek diapiki ben ora nemen-nemen. Ada di sini ulama yang kelakuannya buruk? Yo ada, aja banyak. Lah nek banyak ini sing nyeklimik yo tersinggung. Bapak Ibu, kalau kita mencari orang yang tidak punya perilaku buruk hanya satu, Rasul atau Nabi. Karena Rasul Nabi ini maksum, dijaga oleh Allah. Walaupun ustadz hafal Al-Quran, walaupun kiai hafal Quran, hafal ratusan ribu hadis, kalau bukan Rasul, bukan Nabi, tetap duwe kelakuan elek, tetap. Tapi tolong jangan diingat-ingat keburukannya. Kenapa? Seburuk-buruknya ulama, saelek-eleke ulama, niku jasane kathah, jasanya banyak. Contoh pangapunten. Subuh teng mriki niku pinten rakaat, Pak? Kali 2 rakaat. Pakai kunut apa tidak? Pakai, sami kali kula. Sampean kok ngerti salat subuh 2 rakaat pakai kunut ngoten niku ya hafal Qur'ane, hafal hadise. Banyak orang yang hafal Quran ngerti nih aqimi syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajri. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ora nerangke rakaat. Tidak menerangkan rakaat. Hadisnya Kanjeng Nabi yang masyhur, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Terus Kanjeng Nabi, jenengan pun nate ngertos salate Kanjeng Nabi. Lah kok tahu kalau salat subuh 2 rakaat pakai kunut? Itu yang memberitahu siapa? Kiai, ulama. Ibarat ilmunya Allah itu sumber, Rasulullah itu sanyo sing nyedot. Ulama, kiai itu paralon yang mengantarkan air. Sampan benci terhadap paralon cilik kok ketok putus. Sampan wani mutus paralon, wani ngetok paralon, berarti sampan siap ora keduman banyu. Siapa yang buruk sama ulama, sapa sing benci karo kiai, maka orang itu siap ora keduman ilmune Gusti. Tapi besok kalau ada ustadz manap lewat, paralon. Ya jangan dipanggil paralon, itu hanya tamsil tambah kok celuk paralon. Ini sebelum berlanjut. Terus siapa yang dinamakan ulama?
Karena sekarang banyak yang disandarkan kepada kata ulama. Ada Nahdlatul Ulama. Di Jakarta ada Ijtima'ul Ulama. Nahdlatul Ulama itu dari kata nahadha yanhadhu nahdhatan. Fi'il madhi ini nahadha, artinya bangkit. Kalau nahdhatan itu kebangkitan yang istimrar wa dawam, terus menerus. Masdarnya nahdhah itu ada dua, nahadha yanhadhu nuhudon dan nahadha yanhadhu nahdhatan. Kalau nahadha yanhadhu nuhudon itu bangkit tapi kadang turu, kadang melaku, kadang melek, kadang melayu, niku nuhudon. Kalau nahadha yanhadhu nahdhatan itu terus menerus bangkit, orang nganggo turu, orang nganggo melaku, orang nganggo terus istimrar wa dawam. Jadi Nahdlatul Ulama itu kebangkitan ulama yang terus menerus, orang nganggo turu, orang nganggo ngantuk sak piturute. Lah kalau di sini NU-nya kadang turu, kadang jalan, kadang melayu, itu jenenge dudu Nahdlatul Ulama, tapi Nuhudul Ulama. Di sini kadang-kadang turu apa melayu terus? Melayu terus berarti Nahdlatul Ulama. Ijtima'ul Ulama kemarin di Jakarta sempat ada. Semua ingin disandarkan kepada ulama. Lah terus ulama itu siapa? Apakah orang yang pakai kopiah putih itu namanya ulama? Kalau ada orang berkopiah putih sampai arani ulama, berarti harga diri ulama itu rendah, murah. Apalagi yang soft nomor 2 itu murah sekali itu harganya kopiahnya itu. Paling 8.500 itu. Beli di pasar 8.500 warna putih, kopiahnya dipakai, sudah dinamakan ulama. Apakah orang yang pakai sorban, pakai jubah itu dinamakan ulama? Itu pakaian yang sunnah, yang baik. Tapi itu tidak menjamin bahwa dia seorang ulama. Buktinya sekarang banyak orang pakaian kopiah putih, pakai jubah, sorbannya besar, tapi kalau lihat uang matane rupane abang. Ijo zaman Pak Harto. Zaman Pak Joko Widodo duit sing paling gede rupane abang. Makanya tentang tafsir innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, rata-rata mufassir darani yang dinamakan ulama adalah man idza ru'udzukirallah. Ulama itu adalah orang yang ketika dilihat maka dia mengingatkan kepada Allah. Tidak harus ngimami langgar, tidak harus ngimami masjid, tidak harus punya pondok pesantren, walaupun tukang becak, walaupun tukang nyangkul, tapi kalau dilihat mengingatkan kepada Allah, perilakunya mengingatkan kepada Allah, ucapannya mengingatkan kepada Allah, itu ulama. Bu, jenengan melihat saya langsung iling Allah, berarti saya ulama. Jenengan nyawang kulo, ningali kulo, melihat kulo kok tek iling duit, oh berarti kulo blante. Wong kiai kok disawang orang ngilingno Allah, kok ngilingno duit, itu berarti jenenge blante. Siapapun kalau dilihat mengingatkan kepada Allah, itulah ulama. Tapi akhir-akhir ini pangapunten banyak ulama yang diremehkan. Bu, misalnya jenengan gadah putri, gadah anak gadis, dilamar 2 orang. Satu dilamar anak yang baru pulang dari pondok pesantren, ngajar di langgar, ngajar di masjid, ngajar di madrasah. Yang kedua dilamar sama anak yang baru pulang dari Korea, punya uang 900 juta. Kira-kira yang diterima anak yang baru dari pesantren atau dari Korea? Ngene kok ciri orang remeh gitu. Kalau anak pesantren datang ke rumah, ada apa Kang Santri kok kadingaren mriki? Iki langgare apa masjid apa madrasah sing dibangun, nek ana santri dolan peransane tarian wae. Mboten Bu, sepindah silaturahim ingkang nomor kalih yogane jenengan iku remen kula. Lah kula nggih sak wangsule nek angsal kula rambut piyambak. Iki ngelamar to Kang? Nggih, ngene lho Kang, ya padha-padha santrine, padha-padha wong Islame, tak istikharah dhisik, kira-kira apik apa ora, maslahah apa ora. Nek dilamar santri ngono modele. Nek dilamar bocah mudhun kok Korea, wis ora sah istikharah, wis mesti apik. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo apik karo ulama. Sing nomor kalih, yang nomor 2, siapa yang wajib kita berbuat baik walaupun mereka punya kesalahan, walaupun punya keburukan. Yang kedua adalah umarah, pejabat pemerintah. Rasulullah dawuh man istakhafa bil umara khasirat dunya.
Barang siapa yang meremehkan pejabat pemerintah, maka orang itu menghancurkan dunia, merusak dunia. Ana bupati apik ya diapiki, ana bupati elek diapiki. Bupati apik diapiki ben tambah-tambah apike, bupati elek diapiki ben ora nemen-nemen. Pak Bupati paham bahasanya? Paham, tapi nggak bisa menirukan. Kenapa ada umarok yang kelakuannya buruk kita harus membalas dengan kebaikan? Bapak Ibu, ini penting kami sampaikan, karena akhir-akhir ini Indonesia diuji oleh berbagai permasalahan. Kemarin sempat Mahkamah Agung, orang yang memegang hukum tertinggi di Indonesia, tertangkap ratusan miliar dan akhirnya dipenjara. Kalau petingginya saja seperti itu, bawahannya biasanya tambah parah, Pak. Kemarin ada salah satu oknum instansi tertinggi, pangapunten, mengayomi masyarakat, tagline-nya, tapi ternyata bedil nembak ajudane dewi. Ini ngeri. Akhirnya di luaran sana ada desas-desus. Kalau Indonesia sekarang banyak koruptor, kalau Indonesia sekarang banyak penjahat di dalam tubuh pemerintahan, lah wis nek ngono ayo gawe negara anyar, kita buat negara baru saja. Alasannya pejabatnya wis padha rusak. Tapi pertanyaannya, kalau Indonesia ini sampai terbagi dua, ada yang pro membuat negara baru, ada yang pro NKRI, kemudian terjadi chaos, kerusuhan, terus ada negara baru, siapa yang menjamin pejabat yang memimpin, yang mengganti ini lebih baik daripada pejabat hari ini? Makanya hadisnya Rasulullah itu bisa dipahami seperti ini. Membangun pemerintahan yang baik itu penting, tapi membangun masyarakat yang baik itu lebih penting. Karena kenapa? Ternyata pejabat niku terbentuk dari masyarakat. Nek masyarakatnya apik, pemimpinnya ya apik. Nek masyarakatnya elek, pemimpinnya elek. Lah sakniki kita sering mendengar lurah korupsi, camat korupsi, bupati korupsi, DPR tambah parah, gubernur korupsi dan lain sebagainya. Oh, itu menunjukkan bahwa mentalitas masyarakat kita persis seperti itu. Contoh-contoh Bapak Ibu pangapunten, niki awal 2024 kita punya hajat besar, gadah damel gede. Napa? Pilkada, nyoblos DPR, nyoblos bupati, gubernur, presiden. Kira-kira wong gulungan kene, orang sini, kira-kira nanti 2024 jenengan iku nyoblos calon DPR sing apik apa calon DPR sing andum duit? Sing apik apa sing andum duit? Mbak, rakyatnya jenengan, Mbak. Kelakuane, Pak. Kalau rakyatnya geragas koyo ngene, Pak. Geragas itu bahasa Indonesianya apa ya? Rakus. Kalau masyarakatnya rakus duit, ojo arep-arep pemimpin sing ora rakus duit. Bapak Ibu 100.000, 200.000 yang jenengan terima dari calon-calon itu, demi Allah nggak menyebabkan sampan kaya, enggak. Tapi 100.000, 200.000 yang jenengan terima dari calon-calon itu menyebabkan kelakuan pejabat itu kalau jadi rakus ngentekno duit rakyat. Iki podo tersinggung gitu iki, Pak. Berarti sing salah itu pejabatnya apa rakyatnya? Rakyat gue salah-salahan terus, Pak. Yo podo salahe. Kula namung ngajak ayo dadi masyarakat sing cerdas. Ayo dadi masyarakat sing apik. Kalau kita jadi masyarakat sing apik, suatu saat kula jenengan bakal duwe pemimpin-pemimpin sing apik. Allahumma. Sudah, nggak usah jadi ekstremis, nggak usah jadi radikalis, nggak usah ingin gawe negara anyar. Pun NKRI-nya dirawat dengan baik. Dengan cara apa? Masyarakat ini ayo diajak menjadi masyarakat yang baik. Kemarin di beberapa daerah di Jawa Tengah ada desa namanya Narukan, di Pemalang, di Kediri, kemarin ada yang nyalon kepala desa. Alhamdulillah sepeser pun nggak mengeluarkan uang jadi, Pak. Tambah mereka bersorak-sorak, duit ora payu, duit ora payu. Sebentar lagi insya Allah bulungan. Allahumma ketahui optimis.
Allahumma sholli ala Muhammad. Satu, ayo apik karo ulama. Nomor loro, ayo apik karo umaroh pejabat pemerintah. Sing nomor telu, siapa yang wajib kita berbuat baik kepadanya walaupun punya perilaku buruk tetangga. Rasulullah dawuh man istakhafal jiran khasiral manafi. Barang siapa yang meremehkan tetangga, sapa wong ngremehno tangga, mongko wong iku ngrusak kemanfaatane tangga. Duwe tangga apik diapiki, duwe tangga elek diapiki. Teng mriki enten tangga karo tangga sing boten rukun? Kathah wonge saiki teko. Alhamdulillah. Ben aja kon mulai dhisik, ben ngaji dhisik, ben tobat. Siapa yang tidak rukun sama tetangganya, maka orang itu menghancurkan manfaat tetangga itu sendiri. Apa manfaat tetangga? Banyak. Seandainya ada kebakaran, umpama ana kobongan, yang menolong pertama sing nulungi dhisik dhewe, kira-kira dulure Jakarta apa tangga? Tangga. Jenengan punya kerabat meninggal dunia, kira-kira yang duduk, yang menggali kubur tetanggamu atau dulurmu Surabaya? Tangga. Makanya tulung sing boten rukun karo tetangga, yang tidak rukun sama tetangga, tolong malam ini nanti langsung minta maaf. Diketok, tok tok tok, assalamualaikum. Sing di rumah mikir iki kok kaya suarane musuhku. Bengi-bengi kok dodok-dodok lawang ngajak geger ketok iki. Waalaikumsalam, meneng apa Lek? Dalu-dalu kok dodok-dodok lawang ngajak geger. Ora yo ora, aku njaluk sepuro sing wis ya wis. Njaluk sepuro kok dalu-dalu gak sesuk-esuk. Yu awake sak kecamatan Tanjung Selor iki terkenal nek gak rukun yu. Iki nek aku njaluk sepuro sesuk-esuk viral yu kabeh sak kecamatan krungu kabeh. Mulane aku dalu-dalu ki njaluk sepuro yu sing wis ya wis. Lah ning apa nek njaluk sepuro wong 5 tahun awake gak rukun sampean gak gelem njaluk sepuro. Wis to yu sepuro dhisik engko tak critani. Ya wis tak sepuro ndang cerita Lek eneng apa. Sampean ora nekani pengajian to. Pengajian ning ndi niku lho musala Al Ikhlas Masjid Taklim Assalam. Oh, aku dik mung milih ndanduk ning kono lho ning ndi alun-alun. Ayo neng kono, ayo kleru iya yo. Kulo nek nyebut kemaksiatan ini rada gak pate apal, nek sampean kok apal tenan. Nggih. Aku milih sing ning kono. Lah piye ning langgar Al Ikhlas iku kepiye? Lah yo mau iku ana Kiai Bojonegoro takok, ning kene ana tangga sing gak rukun, orang-orang jawab banyak. Lah iku nglirik aku kabeh to, Le. Lah aku terus gak kepenak, terus aku njaluk sepuro. Lah ngajine piye kok sampean gelem njaluk sepuro? Sing tak iling-iling Lek yo, ngajine mau ngene lho. Duwe tangga apik kaya aku kon ngapiki Lek, duwe tangga elek kaya kowe ya kon ngapiki. Geger neh ya wis. Iki sing bingung wong-wong sing ora Jawa wi ngomong apa. Tiru Rasulullah. Bapak Ibu pangapunten. Rasulullah bisa syiar agama Islam sampai semerbak seperti ini bukan karena Rasulullah tetangganya baik semua, bukan. Bukan karena Rasulullah didukung oleh tetangganya semua, bukan. Rasulullah juga punya tetangga yang buruk. Pernah diceritakan Rasulullah itu berjalan Bapak Ibu. Ada tetangganya yang kelakuannya buruk, itu sengitan. Sengitan itu bersembunyi. Bersembunyi di bawah pohon kurma, Rasulullah lewat dilempar pelek kena pipine. Rasulullah niku tanggane, yang melempar tai onta itu tetangganya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, semoga engkau memberi petunjuk, pancen kaum kula dereng sami ngertos. Mereka belum tahu ya Allah. Kanjeng Nabi lewat malih diamten telek onta, dilempar tai onta, pelek kena pipine. Kanjeng Nabi pirsa nek sing kantem tanggane, alah tanggoku dhewe ora apa-apa ngoten Kanjeng Nabi. Pak, misal panjenengan lewat Pak, terus sama tetangga sampean dilempar tai ayam, wonge mbok apake Pak? Wah, gawake arit. Orang sini kok galak-galak Pak Bupati ya? Kok kaya wedi ngene aku mundaan. Nggih. Loh, itu rak Rasulullah toh Pak Kiai. Kalau Rasulullah pantas orang yang akhlaknya paling mulia nggak boleh balas. Tapi kalau orang sini nggak boleh balas, yo ditek-itek. Atau kalau kita sudah tidak sabar, kita boleh membalas. Tapi dalam konteks balasnya kudu adil.
Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kalau kalian diperlakukan buruk oleh orang lain, terus kalian tidak bersabar, maka balas. Boleh membalas, tapi balaslah dengan adil. Artinya adil itu sama. Misalkan tetangga kita ngomong buruk sama kita, balas yang sama. Misal begini, Pak. Jenengan lewat, padahal sampean yo ganteng, yo apik, tapi tangganya nggak seneng. Sampean lewat, dilokke karo tanggane, "Weh, ketek," misale. Wong ganteng-ganteng kok dilokke ketek. Sampean balas, kalau nggak sabar balas, "Weh, ketek dhewe." Nggak dosa, Pak, karena sama. Tapi kalau ditambahi dosa. Misal jenengan lewat, "Weh, ketek," terus sampean balas, "Weh, ketek gudiken." Dosa karena apa? Wong ketek kok mbok balas gudiken, dosa, Pak. Nek sampean dilempar tai ayam, balasnya yo tai ayam, kok arit iku piye? Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah enggak membalas, Rasulullah mendoakan tetangganya ini. Suatu saat Bapak Ibu, berhari-hari Rasulullah lewat, mboten enten sing ngantem. Berminggu-minggu Rasulullah lewat, mboten enten sing ngantem. Rasulullah tanglet tanya sama sahabat, "Sahabat, dalem ya Rasulullah. Si fulan di mana kok nggak kelihatan?" Loh, jenengan belum mendengar ya Rasulullah. Mendengar apa? Si fulan itu sekarang sakit ya Rasulullah. Si fulan itu sekarang sakit. Bapak Ibu, ada orang yang setiap hari melempar tai unta, setiap hari menyakiti hati panjenengan. Terus jenengan mendengar bahwa yang menyakiti jenengan iki sakit. Sampai ngomongane pripun, Pak? Mau sing syukur, sing muni bongkoh ya wis ke Jenegara kae. Bongkoh ya wis Bojonegoro. Bongkoh ya wis itu mati. Piye bongkoh ya wis mati karuan ngoten lho, Pak. Mati ya wis. Tapi Kanjeng Nabi mboten. Rasulullah itu sayyidul anam. Gustine para makhluk. Khairul anam, makhluk yang terbaik. Makhluknya Allah yang terbaik, budi pekerti yang terbaik, penciptaan yang terbaik itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking baiknya Rasulullah, Bapak Ibu, Rasulullah itu nggak mengingat keburukan orang lain. Jadi orang baik itu punya tanda, orang buruk itu ya punya tanda. Apa tandanya orang baik? Tandanya orang baik itu kalau bertemu dengan orang lain yang diingat-ingat kebaikannya, itu orang baik. Orang buruk itu punya tanda. Apa tandanya orang buruk? Kalau ketemu orang lain yang diingat-ingat keburukannya orang itu. Jenengan coba nanti dites sendiri-sendiri, tapi dites. Jalan ketemu orang, ingat baiknya atau ingat buruknya. Kalau ingat baiknya berarti sampean wong apik, nek iling eleke berarti sampean wong elek. Bangetan mengaku sahabat, pripun ya Rasulullah? Lah saya punya tetangga sakit, kenapa enggak mendengar? Lah pripun ya Rasulullah? Ya wis aku tak ndang tilik, aku tak menjenguk. Monggo Kanjeng Nabi kula dherekaken, akhirnya Kanjeng Nabi langsung menjenguk. Tok tok tok, ini belum salam, soalnya tetangganya masih kafir. Siapa? Muhammad. Mendengar nama Muhammad, tetangganya yang masih kafir, yang kelakuannya buruk ini, Bapak Ibu ndredeg, meruntus, wajahnya pucet. Keranten napa? Ngempet wedi. Takut dia. Muhammad ketika aku sehat, Muhammad ketika aku kuat, tak lempari tai unta. Sekarang saya sakit berminggu-minggu, saya nggak punya tetangga. Muhammad datang ke sini, jangan-jangan ini Muhammad mau membalas kelakuan burukku. Perasane Kanjeng Nabi kelakuane kaya dhewe perasane. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'a dzununuhu. Wong iku nek kelakuane elek, perasane wong liya-liya ya elek kaya dhewe perasane. Ana apa Muhammad? Saya mendengar Kak, kalau sampean sakit saya ingin menjenguk. Yo, masuk. Rasulullah masuk. Didemek bathuke panas ka awake sampeyan. Didemek tangane panas ka awake sampeyan. Bapak Ibu, tetangganya Rasulullah ini mulai nangis, meruntus nangis berapa? Muhammad, teman-temanku, tetangga-tetanggaku yang kafir, yang meminta aku untuk melempar tai unta ning sampeyan Muhammad, sampai detik ini tak ada satupun yang menjenguk. Gak ono siji-siji sing niliki Muhammad. Lah sampean sing tak antemi telek unta, sing tak lempari bendino, lah kok saiki niliki ngoten. Muhammad, yo Kak, doakan Muhammad semoga aku cepat sembuh. Muhammad, doakan aku.
Ki cara sampean sing dadi Kanjeng Nabi, Pak, dijaluk donga ngene iki sampean nek ndongakno piye? Ya tak dongakno tapi ya coba baleni neh ngono jebuk iling-iling ae. Kanjeng Nabi mboten. Dipegang keningnya Rasulullah mendoakan Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifauk. Shifaan la yughadiru saqama la ba'sa tahurun insyaallah. Dipegang tangannya Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifauk. Shifaan la yughadiru saqama la ba'sa tahurun insyaallah. Bapak Ibu, sampai hari ini jadi tradisi sunnah. Kalau kita menjenguk tetangga, menjenguk kerabat yang sakit, pegang keningnya, pegang tangannya, berdoa seperti doanya Rasulullah. Kula mboten napa lho Pak Yai dongane bahasa Arab, tek yo dawa pisan. Nek sampean ora apal dongane padha karo Kanjeng Nabi, pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa, pakai bahasa Jawa enggak apa-apa. Sing penting artinya mirip atau sama. Kalau kita menjenguk orang sakit, Bapak Ibu, pegang keningnya, pegang tangannya, doakan. Enggak usah khawatir Kak, insya Allah sampean sehat. Sehat, wis to gak usah khawatir, sehat ngoten. Itu sunnahnya. Jangan kok nilai wong loro langsung buk demek bathuke, buk demek tangane. Sakite sampean kok seperti ini Kak modele Kak. Lah kenapa ponakanku ke persis iki Kak? Persis iki. Terus piye? Mati Kak. Sampean mulai wonge kejet Pak. Perkara omongane sampean kepikir. Bapak Ibu, Rasulullah itu punya maqamul istijabah. Rasulullah itu punya satu kedudukan yang ketika Rasulullah berdoa maka doanya diijabah oleh Allah. Saking mandine dongane Kanjeng Nabi sehat Pak, tetangganya yang kelakuannya buruk ini sehat. Muhammad indah betul akhlakmu, Muhammad mulia betul agamamu, Muhammad ajak aku ikut masuk agamamu, aku tak ikut menjadi pengikutmu. Rasulullah dengan akhlakul karimahnya bisa mengislamkan orang kafir. Para sahabat, para tabi'in, para salafun saleh, sampai ulama-ulama mutaakhirin seperti Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Yai Ahmad Dahlan, mereka dengan akhlakul karimahnya bisa mengislamkan orang kafir. Lah sekarang ini Bapak Ibu kita harus agak hati-hati. Di beberapa daerah di kota besar sekarang ini ada ustadz mondoknya di mana juga nggak jelas, di mana dia meguru, siapa guru dan kiainya juga nggak jelas. Dia nggak mau mengislamkan orang kafir, tapi senengnya ngafirkan orang Islam. Maulid kafir, ziarah kafir, semua dikafirkan. Pada sejarah itu mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Pun Allahumma shalli ala Muhammad. Maulidur Rasul itu berarti sebisa mungkin kita berusaha untuk meniru akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dengan tetangga. Bapak Ibu, Rasulullah itu kemarin ada pertanyaan, Ustadz, bolehkah kita bersedekah dengan orang kafir? Bolehkah kita memberi kepada orang kafir? Di dalam Islam Al-Quran sudah sangat sering menjelaskan. Ada satu kisah tentang Rasulullah yang selalu memberi makan kepada kafir. Setelah Rasulullah meninggal, Bapak Ibu, Abu Bakar ini bertanya kepada istri Rasulullah yang kebetulan anak beliau yang bernama Sayyidah Aisyah. Duk, dalem Bapak, sunnah apa duk yang belum tak kerjakan dari Rasulullah? Bapak, kelihatannya sunnah-sunnah Rasulullah sudah panjenengan kerjakan, semua sudah dikerjakan. Jajal diiling-iling neh nduk, diingat-ingat lagi apa yang belum tak kerjakan. Ada satu Bapak, apa nduk? Rasulullah selama 9 tahun setiap pagi dan petang Rasulullah itu ndulang orang buta di depan pasar Madinah. Ndulang, paham Pak Bupati? Ndulang apa? Oh, nyuapi. Rasulullah itu setiap pagi dan petang itu menyuapi orang buta di depan pasar Madinah. Ya sudah deh, kalau seperti itu biar aku yang melanjutkan sunnah Rasulullah ini. Berikan aku makanan. Dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar di pinggir pasar Madinah, dicari, ternyata betul di situ ada orang buta. Orang ini orang kafir. Mbah, dalem nak, mulai hari ini Mbah yang nyuapi panjenengan itu saya. Ayo Mbah, dibuka mulutnya, disuapi sama Abu Bakar. Orang ini kaget, siapa ini yang nyuapi aku? Biasanya tangannya halus, omongannya halus. Sekarang kok nek nyuapi caranya kasar, omongannya agak kasar. Ini siapa? Saya Abu Bakar Mbah.
Abu Bakar siapa? Apakah Abu Bakar sahabatnya Muhammad? Iya mbah, saya Abu Bakar sahabatnya Muhammad Rasulullah. Nah Abu Bakar dalam mbah, kamu jangan dekat-dekat dengan Muhammad nak. Muhammad itu kahin, dukun. Muhammad itu sahir, tukang sihir. Muhammad itu pemecah belah umat. Muhammad itu yang membuat hinaan, cacian keluar dari mulut mbah ini. Abu Bakar menangis, Bapak Ibu, nangis Abu Bakar. Kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Mbah, selama ini yang engkau caci yang bernama Muhammad, selama ini setiap hari yang nyuapi panjenengan selama 9 tahun pagi dan petang, tangan yang mulia, mulut yang mulia, ucapan yang halus, suapan yang halus, itu adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 9 tahun Rasulullah tidak ngaku kalau beliau Muhammad Rasulullah terhadap panjenengan, karena tahu bahwa panjenengan benci terhadap Muhammad, makanya Rasulullah tidak mengakui. Semaput ini, orang buta ini pingsan. Ternyata yang selama ini dicaci, selama itu yang dibalas dengan kebaikan. Rasulullah dicaci, Rasulullah membalas dengan kebaikan. Akhirnya orang ini setelah siuman bersyahadat di depan Abu Bakar. Barokah tangan mulia Rasulullah disuapi 9 tahun. Orang ini masuk Islam, bersyahadat. Setelah bersyahadat orang ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ono tonggo apik diapii, ono tonggo elek diapii. Habis pengajian ini insya Allah semua rukun semua. Allahumma amin. 1, ayo baik sama ulama. 2, ayo baik sama umarok, nggak usah jadi teroris, ekstremis, radikalis. Yang ketiga, ayo baik sama tetangga. Yang keempat, kerabat. Rasulullah dawuh man istakhafa bil aqriba khasiral mawaddah. Sapa wong ngremehno kerabat sanak famili, mongko wong iku ngrusak kasih sayang, ngrusak kerukunan. Duwe dulur apik diapiki, duwe dulur elek diapiki. Dulur apik diapiki ben tambah-tambah apike, dulur elek diapiki ben ora nemen-nemen. Pangapunten Bu, teng mriki nggih enten dulur karo dulur sing mboten rukun. Kabeh kok kathah iki ranjene. Ana ulama sing kelakuane banyak, pejabat banyak, sing ora rukun karo tangga banyak, kathah. Lah saiki dulurmu kabeh pira? 9 iku jek kena diitung. Ngeten. Kalau kita nggak rukun sama tetangga, kita bisa pindah Bapak Ibu. Tetangga itu orang lain. Wong Tanjung Selor jajakane rukun angel, ngaleh ning Sangata kono, gak apa-apa, tangga kuwi wong liya. Ijek kurang adoh, ngaleh ning Papua, ora apa-apa, tangga kuwi wong liya. Tapi kalau kita nggak rukun sama saudara, kalau kita nggak rukun sama sedulur, masuk kita ke Jakarta, ke Papua, minggato teko Jakarta, minggato teko Papua, dulur sak lawase dulur, darah selamanya darah, geteh sak lawase geteh, ora iso dijolke wong anyar. Bahasa ngeten iki saged dipahami napa mboten? Bu, pangapunten Bu, dulur sama dulur di sini kok nggak rukun itu sebabnya apa? Pak, dulur sama dulur di sini nggak rukun itu sebabnya apa? Warisan, kalah sugih. Lah ya umpama sugih yo dulur-dulurmu dhewe, kok tambah sampean sing iri ki piye? Gini, Bapak Ibu pangapunten, di dalam kitab Irsyadul Ibad, Imam Zainuddin Al-Mabribari menceritakan tentang kisah yang dihaturkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menceritakan itu ada seorang kaya raya, orang Mekah. Dia ingin melaksanakan haji, ingin wukuf di Arafah sekaligus mabit di Mina 3 hari. Berarti selama 4 hari dia mau melaksanakan ritual haji. Tapi dia punya harta 10.000 dinar. 10.000 dinar itu berapa? 1 dinar Bapak Ibu itu nilainya 4 gram emas. Jadi kalau jenengan baca kitab, baca buku ada kata-kata dinar, itu setiap 1 dinar itu nilainya 4 gram emas. Sakniki sak gram pinten Pak? Sak gram Pak?
Ketara ora tau nukokno ya. Wong sak mene kae ndang sak gram piro ora ngerti. Bu, sak gram sekarang berapa? 900. Hafal Pak orang sini Pak. Makanya orang laki-laki itu senengannya work, senengannya kerja. Kalau orang perempuan senengannya shop, senengannya belanja. Mulane workshop. Kene kerja, kene sing ngentekke. Nggih. Mosok sak mene kae sak gram piro ndang ora ngerti. 1 dinar itu 4 gram. Berarti nek sak gram 900 ping 4 berarti pinten? Cek orang itu duit ora iso maneh. 900 ping 4 pinten? 3.600.000 kali 10.000 piro jumlahnya? Wis pokoke akeh ngono wae. Angel-angel gitu. Orang ini punya harta 10.000 dinar, tapi dia mau ninggal haji. Ini tak titipkan siapa uang segini banyak? Akhirnya dia ingat dia punya teman yang soleh. Dia punya teman yang sangat amanah. Dipanggil temennya ini, Mas, iya Kak, saya mau ibadah haji Arafah sampai mabit 4 hari. Aku titipkan uangku 10.000 dinar ini. Karena di sini yang paling amanah panjenengan. Ya Mas, gak apa-apa Mas, insya Allah aku amanah, tak jaga. Setelah 4 hari bisa sampai ambil. Bapak Ibu, orang ini melaksanakan haji, uang 10.000 dinar dititipkan. Dilalah kersane Gusti Allah. Orang yang dititipi uang 10 dinar ini meninggal dunia. Orang pulang ditanya di mana, orangnya sudah meninggal dunia. Ditanyakan kepada anaknya di mana uangku 10.000 dinar, nggak ada yang tahu. Ditanyakan kepada tetangga dan keponakannya, nggak ada yang tahu. Akhirnya dia sowan salah satu ulama di Mekah, Mbah Kiai, saya titip uang kepada teman saya 10.000 dinar, saya pulang haji orangnya sudah meninggal dunia. Gimana cara mencarinya? Ditanya sama Kiai ini, temenmu itu soleh apa tidak? Soleh Pak Kiai. Saya napa mboten? Pak Kiai. Sholat. Sedekah. Puasa Senin Kemis, iya. Iya terkenal amanah Pak Kiai. Oh berarti kemungkinan besar dia di alam kubur, di alam barzah kemungkinan besar diberi nikmat oleh Allah. Lah terus pripun Pak Kiai? Coba pergilah ke sumur Zam-Zam. Panggillah nama sahabatmu. Kalau nanti temanmu ini berada di alam kubur dan diberi nikmat, dia akan menjawab di mana uangmu 10 dinar. Pergi dia ke sumur Zam-Zam, ditanya, ya sahibi, aina asyaratu alfi dinari? Hei koncoku, duitku 10.000 dinar neng di? Tidak ada jawaban. Dipanggil 2 kali, tidak ada jawaban. Dipanggil 3 kali, tidak ada jawaban. Kata Pak Kiai orang baik, dipanggil di sumur Zam-Zam menjawab, ini nggak ada jawaban. Pulang sama Kiai ini. Pak Kiai, sudah saya panggil di sumur Zam-Zam Pak Kiai 3 kali, tapi tak ada satupun jawaban. Terus Pak Kiai, jangan-jangan temanmu di neraka, jangan-jangan temanmu di alam barzah ini disiksa sama Allah. Tapi dia orang soleh Pak Kiai. Siapa tahu. Coba begini saja, nggih Pak Kiai. Lunga ning Yaman. Di Yaman iku ana sumur sing jenenge sumur Barhut. Sumur Barhut itu teleng, sumur Barhut itu menuju neraka jahanam. Jadi sapa sing jatahe klebu neraka jahanam ning alam kubur disiksa karo Allah, monggo dipanggil di sumur Barhut, dia akan menjawab. Orang kaya yang punya 10.000 dinar hilang ini pergi ke Yaman Pak, demi 10.000 dinar ketemu. Bareng neng sumur Barhut, ya sahibi, aina asyaratu alfi dinari? Hei koncoku, duitku 10.000 dinar neng di? Ternyata ada jawaban. Mas, duitmu tak simpen neng sorbayang. Sorbayang itu bahasa Indonesia ini apa? Di bawah ranjang anakku yang kedua. 10.000 dinarmu itu tak simpan di bawah ranjang anakku yang kedua. Tidak ada yang tahu. Cari di situ, ketemu. Ya nanti tak cari, tapi saya ini sedih Mas. Lah sedih kenapa? Ini rak sumur Barhut. Ya, sumur Barhut telengnya yang paling dalam ini bisa menuju ke neraka jahanam. Iya. Sampan rak soleh, betul. Sampan rak ilmu, betul. Tapi kenapa disiksa sama Allah di sini? Dia menjawab, Mas,
Saya tiap hari memang sholat, tidak hanya fardu, sholat sunnah aku kerjakan, puasa Senin Kemis aku kerjakan, sedekah aku lakukan. Tapi kenapa sampean bisa disiksa di Barhut? Saya 5 tahun punya adik perempuan dan tidak bertegur sapa. Aku ikut duwe dulur wedok, adikku wedok 5 tahun satru ora tahu takokan karo aku. Masya Allah. Salat, sedekah, puasa masih ditahan oleh Allah selama orang itu tidak baik sama saudara. Bapak Ibu pangapunten, saudara, kerabat itu bahasa Arabnya rahim. Rahim itu salah satu sifatnya Allah, Maha belas kasih. Kalau orang memutuskan silaturahim, memutuskan tali saudara, berarti orang itu memutuskan kasih sayangnya Allah. Sholatnya ditolak, zakatnya ditolak, puasanya masih tertahan selama dia masih punya urusan dengan saudaranya. Iki kok muwenengi sampean mikir dulur pundi terakhir? Kok lenger-lenger sampean? Ono sing gak rukun ketok iki. Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya orang ini, ringkas cerita, orang ini pulang, Bapak Ibu, ranjangnya anak yang kedua ini diambil, digali, ternyata di bawahnya ada 10.000 dinar. Setelah ketemu, anaknya dikumpulkan. Mas, dalem Pak D, uangku sudah ketemu. Terus sampean purun mboten tak paringi kabar. Kabar nopo Pak D? Kabar nek bapakmu iku karo Allah disiksa ning alam kubur. Buktine tak celuk ning sumur Zam-Zam ora muni, bareng tak celuk ning sumur Barhut muni, saiki duitku ketemu. Sebab nopo Pak D? Bapak kula niku wong sing soleh, amanah. Sebab bapakmu ora rukun karo bulekmu wedok dengan saudara perempuannya. Kumpulkan semua saudaramu biar saya ajak ke rumah bulekmu. Diajak ke rumah buleknya Bapak Ibu, diajak ke rumah saudara perempuannya, meminta maaf mewakili bapaknya. Malam hari orang ini bermimpi dengan ketemu temannya, dan di sana dalam keadaan diberi anugerah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Duwe dulur apik diapiki, duwe dulur elek diapiki. Dulur niku yo wong tua. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua Pak D, Pak Le, Bude, Bule, terus saudara, kerabat, minsanan, minduan. Nek cara Jawa, bapak, mbah, buyut, canggah, wareng, gantung siwur, udeg-udeg, terus bawa sampai gedang bosok pokoknya. Terus semua harus baik, apalagi dengan orang tua. Sesoleh apapun Alqamah sama Allah disiksa sebelum dia belum mendapatkan ridho dari ibunya. Tapi kalau orang mau baik sama orang tuanya, mau baik sama saudaranya, Allah akan memberi anugerah kenikmatan. Allahumma amin. Tengriki enten anak karo bapak sing boten rukun. Wong ndang elek karo bapake, elek karo ibuke, pangapunten. Masa sampean salate cek ditahan. Iling ceritane Alqamah, nalikane Alqamah ora diakoni ibuke dadi anake. Masya Allah, Alqamah arep diobong karo Kanjeng Nabi. Tapi sejak mendapatkan ridho ibunya, Alqamah diampuni. Akhirnya iso jawab, ketika sakratul maut, Alqamah bisa mengatakan la ilaha illallah. Alqamah. Bahkan kalau kita belajar tafsir di dalam surat Al-Baqarah, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ketika Nabi Musa ada pembunuhan, Nabi Musa disuruh untuk, sebenarnya Bani Israel ingin menghinakan Nabi Musa, tapi Nabi Musa ini tambah diberi jawaban oleh Allah. Itu ayat itu berkaitan dengan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi ringkasnya cerita ini dalam kitab Irsyadul Ibad. Imam Zainuddin Al-Malibari itu menceritakan ada di Bani Israel itu laki-laki yang soleh. Laki-laki yang soleh ini punya sapi. Istrinya ini sedang mengandung, kemudian lahir masih kecil. Sapi ini ditaruh di hutan. Dia mengatakan, hei sapi, aku wariskan engkau di hutan ini kepada anakku nanti.
Kamu harus bisa menjaga diri. Suatu saat ketika anakku nanti besar dan kamu dipanggil atas nama bihaqqi Rabbi Ibrahim wa Ismail wa Ishak, maka datanglah, itu pasti anakku. Akhirnya orang ini ringkas cerita meninggal. Kemudian sapi ini bertumbuh menjadi sapi betina yang indah, warnanya kuning keemasan. Kemudian anak ini bertumbuh menjadi soleh. Diwasiati sama ibunya, nak, bapak tidak punya warisan apa-apa. Cuma bapakmu itu punya sapi yang ditinggal di tengah hutan. Dia bisa marek kalau kamu panggil ya Baqarah bihaqqi Rabbi Ibrahim wa Ismail wa Ishak ta'al ilahuna. Akhirnya bocah nom cilik iki moro ning tengah alas dengan haknya Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Ismail, datanglah ke sini wahai sapi betina. Datang, Pak. Nurut. Diuji sama malaikat, sapimu tak beline. Tidak, karena ibu tidak memerintahkan aku untuk menjualnya. Wes gak sah nurut ibumu, sampai njaluk 2.000 dinar tak tuku. Tidak, aku mau menyampaikan amanah sapi ini kepada ibu. Akhirnya pulang, ibu, ini sapi sudah ada di tangan. Apa yang aku lakukan? Jual, nak. Jual dengan harga 300 dinar. Dibawa ke pasar, belum sampai ke pasar ada 2 orang menghadang. Nak, sapimu mau kamu bawa kemana? Ke pasar, Pak. Mau kamu jual? Iya. Kamu jual berapa? 300, tapi dengan persetujuan ibuku. Sudah, gini saja, nak, nggak usah 300. Lah berapa? 600 dinar, tapi kamu nggak usah minta izin sama ibumu. Ki cara sampeyan, Pak, sapi karo ibu kon ngedol 300 dinyang wong 600, kira-kira sampean iku balik kondo ibuke apa langsung bocolke? Kedunyan sampean. Ketara nek wajah-wajah kedunyan deh. Tidak, Pak. 300 tapi harus sesuai ridho ibuku. Ya wis, nek ngono minta ridho ibumu, katakan kita besok beli 600. Pulang, Bu, tadi itu ditawar orang, Bu, berapa? 600 dinar. Enggak engkau lepas karena ibu wasiatnya 300. Aku enggak berani melawan perkataan dari ibu. Ya sudah, nak, kalau besok ketemu lagi jual 600 dinar. Di sana mau ke pasar, ketemu lagi dengan 2 orang ini, saya enggak mau beli 600. Lah berapa? 1.300. 1.300. Tapi kamu enggak usah pulang. 1.300 tanpa izin ibumu. Saya nggak berani. Kalau 1.300 nggak apa-apa, tapi saya bawa pulang dulu. Tidak, saya nggak mau kalau kamu bilang ibumu. Ya sudah, 1.300 nggak, saya jual. Pulang, diceritakan sama ibunya. Akhirnya 2 orang ini mengaku bahwa dia adalah malaikat yang dikirim Allah. Sebentar lagi akan ada pembunuhan yang dilakukan oleh salah satu kerabat Bani Israel. Sapimu jangan jual selama tidak dibeli oleh keluarga pembunuh ini senilai kulit sapi yang dipenuhi dengan emas. Jadi sapi ini dibelah, terus kulitnya disani emas. Itu anugerah bagi orang-orang yang taat kepada kedua orang tuanya. Allahumma amin. Pun taat apik karo ulama. Nomor 2, ayo apik karo umarok. Nomor 3, ayo apik karo tonggo. Nomor 4, ayo apik karo kerabat. Tapi ngeten to Pak Yai, dalem. Nek ana wong tua kelakuane elek piye? Di sini ada yang merasa pangapunten selalu dibikin jengkel sama orang tua. Wong tua Bapak Ibu niku mirip-mirip anak kula jenengan. Anak kula jenengan 5 tahun iku padha karo wong tua umur 85 tahun. Rewele padha. Cuma nek anake sampean umur 5 tahun rewel, jenengan merasa sakit napa mboten? Umpama 5 tahun jaluk sate, gulung-gulung jaluk sate, jenengan serengen napa mboten? Mboten, karena kasih sayangnya lebih besar daripada rewelnya. Wong tuane sampean umur 85 tahun rewel, nangis-nangis, junggel-junggel jaluk sate, sampean napa mboten? Wong wis karek mati ini lho kok rewel temen. Kasih sayang kita tidak bisa menutupi rewele wong tua. Makane wis to, gak ana wong tua sing kudu kula jenengan lawan.
Wong tuwa niku surga kula jenengan sedaya. Muga-muga apik sedaya kalih tiyang sepaya. Allahumma. Sing terakhir. Sapa sing wajib diapiki senajan kelakuane elek? Bojo. Kanjeng Nabi dawuh man istakhafa bi ahli khasirati bal ma'isyah. Sapa wong remehno bojo mongko wong iku ngrusak sandang pangan apike dhewe. Bu, duwe bojo ganteng diapiki, duwe bojo mrongos diapiki, bojo-bojone dhewe ganteng gunane apa? Bojone wong liya ora kenek dirasakno, aluk merongos-merongos lak bojone dhewe. Engko ditelateni ra anake akeh-akeh dhewe. Ngoten Pak nggih, duwe bojo ayu bening diapiki, duwe bojo ireng sapa ganti-ganti. Pingin duwe bojo ayu ora usah diganti Pak, dikasih biaya perawatan. Wes toh perawatannya nggak usah mahal-mahal, 700.000 1 bulan untuk ke salon sudah cantik Bu ya. Wes glowing wesan. Tapi terus bojomu terus mobilnya ditulisi Mama glowing, Papa gulung komeng. Nggih saking bojo nang kaya ngono. Pangapunten Bapak Ibu, nikah itu gampang. Tapi sing angel gawe keluarga bahagia. Mulane tulung teng mriki enten sing dereng nikah. Grup-grup rebana iki sampun nikah napa dereng? Grup rebana enten sing dereng nikah. Kathah. Kanjeng Nabi dawuh syirarukum uzabukum, seburuk-buruk kalian adalah orang yang belum menikah. Dadi saelek-eleke wong ya iku wong sing durung nikah. Mulane tulung ndang digetno nek nikah. Sing eneng duda ndang nikah, sing ana rondo ndang jangan takut untuk menikah. Bapak Ibu pangapunten, wong lanang kok nikah bejo oleh bojo solihah, nurut, gemati, apian, wong lanang iku dadi raja. Iya duwe bojo ndang solihah turu dikonconi, masak dimasake, napa malih kesel dipijeti. Wong lanang duwe bojo solihah uripe kaya raja, nikmat ra karu-karuan. Dene kok duwe bojo ra patek tepak, cerewet, jalukan, rewel, dadi wali. Dadi gak ana nikah sing kleru, nikah kabeh bener, nek gak dadi raja ya dadi wali. Yang di sini kira-kira ini banyak raja atau walinya ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Wajahnya wis ketara. Wajah-wajah wali, Pak. Mosok sing kene glowing-glowing nang kene kok pucet kabeh. Masyaallah, masyaallah. Nggih, dadi nikah niku ora ana gak penake. Pokoke wong lanang nek nikah nek gak dadi raja ya dadi wali. Lah nikah karena apa? Pangapunten, banyak anak muda mencari nikah itu yang dicari alasannya hadisnya Rasulullah tungkahul mar'ah li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. 1 li jamaliha, karena kecantikannya. Mereka mikir kecantikan itu sebelum nikah Bapak Ibu. Padahal kecantikan itu ada 2. Ada kecantikan sebelum nikah, ada kecantikan setelah menikah. Kalau kecantikan sebelum menikah itu pasti faktornya genetik. Contoh, bapak yang ganteng, ibu ayu, anak ayu. Terus bok nikah. Walaupun kamu nikah dalam keadaan cantik, setelah bok nikah tidak kamu bahagiakan. Latine bok larake terus. Ora tahu bok cukupi nafkahe, serba kurang mikir nafkah. Ayu kaya apa, secantik apapun istrimu, tapi kalau nggak kamu bahagiakan, nggak kamu cukupi nafkahnya, wong wadon sing ayu tambah susah, tambah susah, tambah susah, terus mundak watuk, terus mengi, bar mengi terus brodoli rambutnya, ndak kurung ngoten. Ayu kaya apa, tapi nek ora bahagia, bar nikah dadi elek. Tapi ada orang biasa Pak, orang tuanya biasa, ibunya biasa, jadi anak-anaknya juga biasa. Terus sampai nikah, bareng bok nikah, bok cukupi kebahagiaannya, hatinya gak pernah sampean sakiti, nafkahnya dilebih-lebihkan, masya Allah. Wis to elek kaya apa, perawatannya cukup, mundak glowing, mundak ayu, mundak burus, koncone gawok kabeh Pak. Wayah reoni kaget. Loh, yuk sampean rak siti kae. Iya. Lah kok ngono tambah lho bojone sapa no? Nggih. Makanya cantik itu kalau bisa sebelum atau setelah menikah.
setelah menikah. Bahagiakan istrimu, makmurkan istrimu, insya Allah bojomu tambah ayu dewi. Allahumma tambah tukar ganti ku piye. Pun ngeten. Nikah itu gampang. Tapi sing angel gawe keluarga bahagia. Nikah iku hukumnya sunnah, tapi gawe keluarga bahagia hukumnya wajib. Makanya wong sekali rumah tangga itu sekali urepe congkrah, boten genah, nyusahno tiyang kathah, Pak. Pak RT susah bendino dicurhati, kiai susah setiap hari diminta doa. Tonggo ki kadang glondang ki apa? Masya Allah. Ayo dadi keluarga bahagia. Lah terus piye carane gawe keluarga bahagia? Satu qanaah, Bu. Sebaik-baik keluarga yang bahagia adalah keluarga yang qanaah. Carane piye? Bu, jenengan kalau diparingi suami, plek. Bu, ini nafkahnya, Bu. Bu, iki rezekiku hari ini, Bu. Terima. Kemudian alhamdulillah, Pak. Matur nuwun, terima kasih. Barakallah. Wanita yang seperti itu, suaminya akan bertumbuh menjadi bahagia, makmur, rezekinya digampangno Allah. Allahumma. Jenengan nggih ngoten, Bu, nek dikai bojo yo alhamdulillah, matur nuwun, barakallah, ngoten. Lah piye nek dikai ibu iki rezekine nek napa piye? Kok samene? Nggo tuku wedak tok ora cukup. Ya Allah, ya Rabb ya Karim. Kalau menurut Ibrahim Az-Zarnuji, Syekh Ibrahim Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ada wanita yang menghambat rizki suami. Perhatian, kalau suami panjenengan golek rizki kok kangelan, kerja sulit, kemana-mana cari nafkah sulit, itu biasanya ada istri dua ini. Satu, istri yang tidak bisa hifdzul lisan, tidak bisa menjaga lisannya. Lisan itu apa, Bu? Kalau diajak bicara suami, intonasi istri harus lebih di bawah suami. Misalkan suami manggil, Bu, sampan dalem. Bu, dalem. Bu, dalem. Bu, dalem. Kudu sak isore terus. Lah nek dipanggil intonasinya lebih atas, nyempitno rezeki. Bu, eneng apa? Nah, iki. Soalnya secerdas apapun orang, Bu, masya kiai, masya ustad, hafid Quran, hafal Quran, tapi nek wis disentak bojo bento dadak. Maca kitab ketok hurufe. Masya Pak Kapolres, masya ndandem duwe bedil gede. Iku nek disentak bojone ngenter kok. Mundak bento kok. Pak Bupati ya padha ya. Nggih. Makanya wanita yang tidak hifdzul lisan isu menyempitkan rezeki suaminya. Suami, Bu, kalau jenengan bisa hifdzul lisan, menjaga lisannya baik, nek basa Jawane iso tata krama inggil, wong lanang niku mundak cerdas. Bu, dalem bah, ngersake nopo, langsung sarap ning cerdas, ling-ling kono ketok kabeh. Tapi nek mbok sentak meneng tok, trep langsung sarape pedot siji loro pedot kabeh, Pak. Masya Allah, hifdzul lisan. Yang kedua, jadi penduduk neraka yang terbanyak wanita itu karena tiga hal. Siji kakean omongan, nomor loro aurat, nomor telu gelakno atine wong lanang. Mulane penduduk neraka sing akeh wong wedok krana telung perkara, omongane, aurate karo gelakno sing lanang. Sing lanang kok kapok kowe. Nek bojomu neraka sampean yo melok kok kapok-kapok piye? Dididik. Yang kedua yaitu wanita yang sering berjalan di depan suaminya. Kalau ada istri sering jalan di depan suami, itu istri yang tidak memberi kehormatan kepada suaminya. Karena seperti ini, akhirnya rizkinya suaminya ini terhambat. Mulane Pak, jenengan bojone kok liwat ning ngarepe langsung biasanya nek buah kalau kita punya hajatan, istri ning jenengan niku ngetitil ning ngarep apa ngenteni sampean? Mulai besok Bu kalau jalan, suami jalan sampean di samping pinggir. Rizkine bojone sampean melimpah. Atau lebih ke belakang sedikit. Yuk, ndak gaget to? Enggak berani, ada suami. Ora wong wedok cenanan ning arep.
Allah ya Rabb ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Hifdzul lisan. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang bisa menjaga lisannya. Nek basa bojonegarane iso ngomong krama inggil. Jajal wong sakmene kae sing krama inggil karo bojone angkat tangan. Lan jenengan nganggo bahasa Inggris apa Jawa karo bojone? Jawa ngoko. Kula nembe ngertos jawabane sak mangke. Saya lihat dari atas, orang sak kecamatan Tanjung Selor ki kok wong lanang kok kuru-kuru kena opong. Oh, jebule disentaki sing wedok. Biasane kuru niku rak ya klambine tok awake tok, lagi sak ndas-ndase apa. Mosok ketune kok lodok kabeh. Nggih ngapunten. Tiru Rasulullah. Bapak Ibu, Rasulullah itu kalau manggil istrinya itu beda-beda. Kalau manggil Sayyidah Aisyah, itu Rasulullah manggilnya ya Humaira. Wahai wanita yang kemerah-merahan pipinya. Kalau memanggil Ummu Habibah, Ummu Salamah, Rasulullah manggilnya ya Hanta. Wahai kekasihku, ngoten Rasulullah. Mangke saged ditiru Bu nggih. Tiru Rasulullah, mangke manggil bapaknya, manggil suaminya jangan bapak lagi. Nanti kalau manggil suaminya papa. Bojone sampean mbok timbali papa ra iso mingkem guyu terus. Mbok bingung ra karu-karuan. Nggih. Nggih, mangke ngoten Pak nggih, nek nimbali ibuke aja ibu maneh. Mangke nek nimbali umi to mama. Bojone sampean mbok timbali umi to mama, nyabrak cagak gak kerasa ber. Saking senenge. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Nggih. Tapi pangapunten. Sunnah itu dikerjakan, ada yang muqayyad, ada sunnah mutlak, ada yang muqayyad. Sunnah mutlak seperti sholat, seperti puasa itu mutlak, langsung tiru Rasulullah. Tapi ada sunnah muqayyad, sunnah yang dibatasi. Contoh, jabuti ulu kelek itu hukumnya sunnah. Tapi kalau di depan pengajian kok jabuti kelek itu makruh. Itu muqayyad. Sama Bu, manggil papa mama itu maksudnya harus muqtadul hal wal maqam. Maksud saya kalau manggil papa mama itu di dalam kamar jangan sampai ada yang tahu. Kalau ada yang tahu kadang-kadang tambah saru. Nak, papa di mana? Nak, papa di mana? Papa ngeruk itletong, mah. Masa papa kok ngeruk itletong? Harus muqayyad, harus tahu tempat, muqtadul hal wal maqam. Satu, hifdzul lisan, bisa menjaga lisannya. Yang kedua, ciptakan keluarga yang murah senyum. Nek bahasane Kanjeng Nabi, yadkhulu ilaihim dhahikan wa yakhruju minhum dhahikan. Keluarga bahagia itu keluarga yang suami ketemu istrinya, istrinya bisa guyon. Istri ketemu suaminya, suami bisa guyon. Hanya keluarga bahagia yang bisa guyon sama suami istrinya. Loh, banyak loh Bu, pangapunten wong lanang pinter guyon karo koncone. Ada orang laki-laki pinter guyon sama temen-temennya di perapatan, di embong, pinter guyon karo koncone, bojone liwat meneng cebong, kok bojoku liwat. Iso guyon karo wong liya, tapi gak iso guyon karo bojone dhewe. Maka keluarga bahagia itu keluarga yang bisa guyon. Tolong mangke mantuk nang guyon karo bojone. Neng jero kamar guyon terus sampai anaknya kaget, bapak sama ibu kok sekarang di kamar guyon terus. Nanti 4 bulan setelah pengajian ini rumahnya Bu Bidan ruwame. Apa neng di Bu Bidan dadi ya wong guyon terus kok. Dadi akhirnya. Pangapunten, kalau Kalimantan Utara mungkin alhamdulillah masih stabil. Tapi Bojonegoro, Tuban, Lamongan, khususnya Jawa Timur, akhir-akhir ini ada gejolak perceraian tinggi, Pak. Angka perceraian itu meningkat. Kemarin di Bojonegoro bulan September 1 bulan ada 548 perceraian. Sangat tinggi sekali. Di Jawa sangat tinggi perceraian. Padahal pangapunten, ekonomi semakin membaik, universitas semakin banyak, sarjana semakin banyak. Tapi kenapa perceraian semakin tinggi? Padahal dulu banyak orang tidak sekolah, sekolahnya SD, hanya SMP, kadang tidak lulus. Tapi kenapa bisa menjaga mahligai rumah tangga sampai sepuh? Sekarang sarjana nikah sama sarjana cerai, Pak. Bahkan kemarin ada seorang penyanyi, suarane enak, duwite akeh, nikah karo bocah ganteng,
Dikamplengi sampai bonyot kabeh. Piye? Kok roh piye to? Lah ya ono, aku mau cerita kan yo pancen ono to. Lah yo, kenapa terjadi seperti itu? Bahkan kemarin ada mahasiswa, Bapak Ibu, ternyata pendidikan tinggi belum menjamin kebahagiaan. Mereka otaknya cerdas tapi nggak pinter memaafkan. Mereka pendidikannya tinggi tapi nggak belajar untuk menghargai, nggak belajar untuk menghormati, nggak belajar untuk melayani, nggak bisa memaafkan, sehingga banyak terjadi perceraian. Beda karo zaman biyen, Pak. Makanya kemarin ada mahasiswa tanya, Pak Kiai, iya Mas, kenapa Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah yang umurnya 9 tahun? Ini namanya diskriminatif terhadap wanita. Wong bocah cilik umur 9 tahun kok dinikah. Tak kandani Mas, likulli ajalin kitab yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Zaman itu masing-masing zaman itu masing-masing perilaku. Kamu jangan mengatakan umur 9 tahun itu kecil. Bisa jadi umur 9 tahun itu lebih dewasa daripada anak yang sekarang 20 tahun. Kita buktikan. Pripun Pak Kiai nek buktikan? Tak ajak nemui ibu, Pak, ibu saya. Ibu saya usianya sekarang hampir 80 tahun. Mbok, yo nak, jenengan nikah riyen tahun pinten, Mbok? 52 nak. Jenengan riyen niku umur pinten nalikane dinikah bapak? Oh, tahun 52. Umure mbok iku 12 tahun nak. Ibu saya dinikah bapak usianya 12 tahun. Aku yo mikir sebagai anak modern hari ini yo mikir umur 12 tahun yo wis kena dienggo torong. Utek-utek mesum lho. Umur 12 tahun kena dienggo torong. Karena saya menghormati hak wanita, karena ini sensitif, saya nggak berani tanya sama ibu. Saya ngobrol sama bapak. Pak, yo nak, ibu terusnya nikah kalian jenengan umur 12 tahun. Yo nak, lah ngoten niku yo langsung mbok Pak. Dinggo piye? Ya ora kok dinggo piye. Bapak sama mbokmu itu hidup bareng 5 tahun. Umur 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 5 tahun urip bareng. Mbokmu belajar melayani. Mbokmu belajar memaafkan ketika bapak salah. Mbokmu iku wis pinter ngresiki omah, pinter melayani, pinter menghargai. Mbokmu iku wis Masya Allah. Berarti saat itu Sayyidah Aisyah, saat itu mbok saya umur 12 tahun sudah tamyiz tapi belum balik. Wis pinter menghormati, pinter melayani, pinter menghargai, tapi belum punya balik, belum nafsu. Beda karo bocah saiki umur 9 tahun belum tamyiz tapi sudah balik. Winginane Pak, kula membaca WA yang berselebaran. Ada anak kelas 6 SD, WA-an sama anak temennya kelas 6 SD. Papa di mana? Papa main kelereng, Mak. Hati-hati loh Pak, jangan sampai kalah. Ya Ma, terima kasih doanya. Lah yo, kelas 6 SD wis papa mamanan. Berarti anak zaman sekarang balik tapi belum tamyiz. Sedangkan Menteri Agama hari ini memutuskan tamyiz itu 19 tahun, Pak. Itu pun masih banyak angka perceraian. Itu menunjukkan bahwa pangapunten, sekarang orang sudah balik tapi belum tamyiz. Ini pangapunten, ting gerandul iki kok nek jabuti wayah napa Pak Nur? Jenengan ngerti karepe model ngeten iki. Maulidur Rasul di beberapa daerah niku harus membahagiakan, ngeten iki kabar gembira. Sebagai bentuk kabar gembira niku kula jenengan sedaya nyenengi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma biasanya kalau di Jawa itu ada uangnya 100.000. Dan yang ini kok 2.000. Biasanya ada sarung BHS yang harganya 1.500.000. Terus akhirnya ngomong dong milih ning ngisore ngene, Pak. Tapi nggak apa-apa. Kenapa seperti ini? Nanti mahalul qiyam. Mahalul qiyam, setelah mahalul qiyam doa, setelah doa ini baru ada berkah. Setelah baru ada berkah, setelah Al-Fatihah wis ana berkah ndang gage juku. Lah sing kuwatir kula lagi sallallahu alaihi ngadeg keruyuk. Lah ya wong urung ana berkah kok wis keruyuki. Niki mangke pas mahalul qiyam napa sak rampunge mahalul qiyam niki? Tolong jangan bubar sebelum mahalul qiyam, pantang pulang sebelum mahalul
Kiam. Niki keranten sudah 1,5 jam lebih kula. Pangapunten ingkang kathah, mugi-mugi Tanjung Selor ini selamanya menjadi kecamatan yang makmur. Allahumma amin. Kabupaten Bulungan niki mugi-mugi kabupaten ingkang rukun. Gemah ripah loh jinawi. Apik karo ulamae, apik karo umaroe, apik karo tonggone, apik karo kerabate, apik karo keluargane. Dan ternyata dekadensi moral, kebobrokan moral anak-anak bangsa hari ini Bapak Ibu niku karena mereka tidak mempunyai, tidak merasakan baiti jannati, tidak merasakan rumahku adalah surgaku. Kalau awal mantuk geng Pondok Tanggir tahun 2007 niku sering teng Lamongan ngaji rutinan teng Babat. Mantuk nate jam 12 bengi kudanan Pak di Kecamatan Sumberjo. Kudanan kula mampir warung ungu Pak, warung ungu karena warna catnya semua. Di situ ada anak muda 5 Pak, lanang laki-laki tapi celonone suwek kabeh, lanang tapi ceplian, lanang tapi rambutnya dikuncres Pak, lengene ora gede tapi digambari kalau jengking Pak, kaosnya ada tulisan panitia kiamat. Bocah kok nakale ngono Pak. Akhirnya kula ceritani reno-reno seneng Pak kalih kula, Mas omahmu ndi Mbalen? Mas aku ki ketua geng. Yo wis ketara wajah kriminal ngene iki ketua geng biasane. Anak buahku selawe Mas. Yo ngerti lah. Terus tolong Mas kasih waktu 1 bulan sekali sampean ceritani wali-wali gak apa-apa. Ya wis akhirnya setiap malam Jumat Legi kula teng warung niku. Ada 30 anak Pak, preman kabeh. Kula jak rotib hadat, bakdo niku kula jak ngaji maulid ngeten niku. Majelis kula niku kula jenenge Al Anwar. Al Anwar niku mboten bahasa Arab tapi bahasa Indonesia. Al Anwar niku singkatane Aliansi Anak Warung. Jadi diajak ngaji ning langgar angel, jak ngaji ning masjid angel, jak ngaji ning jenenge Al Anwar, Aliansi Anak Warung. Cah nakal-nakal kula tangleti, Mas. Kenapa sampean enggak pulang sih, Mas? Neng embong, neng warung, neng embong, neng warung. Mbok yo ning omah ketemu bapak, ketemu ibu. Kak gopo mulai. Paling kok mantuk pulang ke rumah paling ketemu karo mak lampir. Ibu dianggap mak lampir, bapak dianggap monster. Ini masalah kita, Pak. Nek kula jenengan kepingin duwe anak sholih dan sholihah, jawabannya yang pertama adalah jadikan keluarga kita keluarga baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Itu yang kemungkinan kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Pak Bupati, Masya Allah. Baik untuk adik-adik, belum waktunya untuk mengambil jajanannya ya. Selanjutnya, mari kita dengarkan doa bersama. Untuk adik-adik, boleh tenang dulu. Boleh tenang dulu. Boleh. Untuk kita tenang dulu, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Ini baru jajan Pak Bupati. Bersorak gembira sambil mengambil telur dan juga jajanan yang telah disiapkan. Boleh Ibu Bapak, kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pangapunten kalau ada kata-kata yang menyinggung Pak Bupati. Memang semaraknya begitu terasa ya pada malam hari ini. Penuh sukacita selain ilmu yang begitu luar biasa, tapi juga sukacita dari warga sekitar dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, cepet deh. Oke, siap segera dilaksanakan nanti besok saya ke pondok dibicarakan. Cuma saya izin pas tanggal itu kayaknya ya bukan kayaknya lagi sih kemudian sakit di pondok karena lagi ada di Turki Pak. Baiklah Ibu Bapak hadirin berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan dan juga berdoa bersama. Dengan hormat kami persilakan kepada Ustadz Abdul Manan untuk memimpin doa pada malam hari ini. Kalau Yai Muhajir, Tasik sepuh. Nggih, alhamdulillah sepuh. Aktivitasnya mulai banyak berkurang. Saat ini nggak aktif mantu kalih putu.
Ya Haji Agus Salim kali Ustaz Rizwan Asmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum baca doa, kami minta pada Al-Fatihah. Mudah-mudahan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara yang di tempat ini diberi aman, tentram, sampai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin 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 ya Allah. Hadirin Abu Zul karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya Allah. Allahumma ja'al qadibu syafa'atah wa rahmatah wa rafa'atah. Amin ya Allah. Allahumma bi hurmatin hadzal nabiyil karim wa alihi sallallahu ala manhajil qawim. Ij'alna min khiyari mudwashirina wa Amin ya Allah. Amin Ya Allah. وحين متمسكين بالسنة وطاعته والمتمسكين بالسنة وطاعته وأمنا له يا جماعة Amin ya Allah. اللهم دخلنا الجنة فنول ما يدخلها وأنجلنا ما في قشورها فإنه أول من ينجلها وارحمنا الخلائق وترحمها اللهم ارزقنا جرته في كل سنة ولا تجعلها في أخرجنا اللهم لا تجعل مجلسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا اللهم لا تجعل مجلسنا هذا انقضاء ذنوبنا Amin ya Allah. وشكرنا بلد المغفرة Amin ya Allah. اللهم صل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة هانية بعد أبدا وشرنا تحت لويدا اللهم اغفر لنا بآبائنا ولأمهاتنا Amin ya Allah. ولمشايخنا Ya Allah. ولجميعنا والمؤمنات والمسلمين Amin ya Allah. المجيب دعاء الحاجات يا الله Amin ya Allah. يا قاضي الحاجات يا الله الحاجات برحمتك يا ارحم ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترنا لنكونن من الخاسرين Amin ya Allah. اللهم نسأل رحمة في الدين Amin ya Allah. وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي Amin. وبركة في رزقي وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون لنا في السكرات الموت والنجاة من النار Amin ya Allah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام الحمد لله ببركة الفاتحة A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.